kali ketemu itu di Bali. Terus Niji lagi manggung. Dikenalin teman juga. Dia datang karena pengen nonton Niji sih sama temen, sama adeknya juga. Akhirnya ngobrol dekat jadi rambutnya dilepas, terus keriting gitu kan. Keren banget, nggak pernah nonton Niji manggung sebelumnya live. Terus dengan baju pantainya, pokoknya cantik banget deh. Jadi kayak beda banget, selama ini ya ngeliat Niji biasa aja gitu, ternyata live performance-nya oke banget. Senyumannya, matanya gitu yang langsung membuat basically semua laki-laki sih pasti meleleh kalau ngeliat kayak sifatnya sih, lebih ke sifat. Karena dia, aku udah punya Zidane kan waktu itu, terus dia tuh yang care banget. Dia memiliki jiwa yang baik gitu, jadi itu yang membuat saya semakin tertarik sih. Jadi ya udah, aku langsung gitu cinta aja. Kita waktu itu masih muda ya, jadi we travel a lot, dan di perjalanan itu sih yang banyak hal unik yang terjadi. Sejujurnya setelah menikah malah semakin banyak lagi hal yang menarik menghadapi kehidupan rumah tangga berdua sama dia tuh luar biasa sih. Banyak banget bener, semuanya sih menurut aku unik karena prosesnya juga unik. Awalnya aku bener-bener yang masih jaim gitu, pendiam banget. Terus aku bener-bener ngeliat dulu nih orangnya kayak gimana, lama-lama aku bisa jadi mencoba jadi diri sendiri, dan ternyata dia emang suka dengan aku apa adanya. Komunikasi kita berdua tuh sangat baik. Ya komunikasi aja sih, lebih ke komunikasi. Karena kan jarang ketemu juga. Jadi kalau lagi di Jakarta, selama bisa ketemu ya kita ketemu. Pasti deh, kalau misalnya udah tahu ada yang salah ya kita coba untuk ngomong. Nanti dia pertama mulai terbuka gitu. Pertama pasti dia nggak bakal kebuka, tapi lama-lama dikulik-kulik dikit, nanti dia cerita, iya tadi kamu tuh gini-gini, aku cemburu lah, aku nggak suka kamu gini-gini. Nanti kalau saya juga, dia juga tahu kalau saya lagi bad mood gitu. Jadi kalau saya lagi bad mood, dibiarin sendiri dulu aja gitu. Saya main game dulu atau otak-atik internet gitu kan. Terus nanti begitu udah saatnya tepat, saya pasti ngomong, ya aku tadi gini-gini, aku nggak sukanya gini-gini. Tapi habis itu ya kita ngerti gitu, oh ternyata emang komunikasi. Jangan ada yang dipendem, jangan ada yang disimpan, jangan ada yang dibohongin, jangan ada yang ditutup-tutupin gitu. Itu yang membuat kita bertahan sampai sekarang. Di awal semua anak-anak itu baik banget sama aku. Dari awal mereka yang tahu aku dan nge-support aku di saat yang lainnya nggak ada yang gitu. Terus ya mereka sangat baik ya, gimana sih, dan sampai sekarang aku udah anggap mereka kayak keluarga sendiri. Niji itu udah lebih dari sahabat, udah lebih dari keluarga. Ya, saya cinta banget sama mereka. Saya juga cinta manajemen kita, gitu. Orang-orang di dalamnya, kru kita. Saya cinta keluarga besarnya juga, orang tua Niji. Gitu. Karena jujur aja kita tidak mungkin bisa bertahan 10 tahun kalau misalnya kita nggak saling mencintai satu sama lain. Dulu kita mencintai bandnya karena kita memiliki visi musik yang sama. Habis itu kita mencintai bandnya karena band ini mewujudkan semua impian kita gitu. We seen the world with Niji, habis itu we seen a lot of people affected by our music with Niji gitu. Terus lama-kelamaan cinta itu ialah bagaimana kita berenam terus berusaha untuk mempertahankannya agar band itu tetap utuh. Jadi love by process gitu. Sampai sekarang ya cinta banget. Kalau ketemu di backstage masih goblok-goblokan, wah tawa-tawa gitu, terus ya kangen. Jadi kalau lagi di backstage tuh malah kita seneng. Kita di situ lah tempat kita kangen-kangenan, ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa. Balik itu, aduh udah kayak adik-adikku sendiri, manggil aku Kak Cincin. Terus lucu banget, suka curhat. Itu kan rata-rata masih kayak umur setelah SMA sampai kuliah. Jadi ya mereka yang masih lucu, jadi aku anggapnya kayak adik sendiri, dan mereka terbuka banget sama aku, suka curhat-curhat juga sama aku. Saya mencintai Niji Olik, benar-benar mencintai Niji Olik
karena saya tidak mengerti bagaimana mereka bisa melakukan pengorbanan yang luar biasa buat kita berenam. Mereka datang jauh-jauh dari Cirebon naik truk, dari Jakarta naik kereta api buat nonton kita. Terus begitu banyak hal yang Nijiholik lakukan buat kita sampai kita bingung loh, kok mereka mampu bisa seperti ini gitu. Dan itu yang membuat kita tersadar bahwa inilah sebetulnya yang harus kita lakukan, ialah mencintai mereka dengan tulus. Karena kalau kita ketemu Nijiholik, ya kayak ketemu keluarga, kayak ketemu sahabat, kayak ketemu teman lama gitu. Men, apa kabar? Kalau ketemu yang cewek-cewek, Nijiholik yang cewek, mereka pasti datang terus salim, habis itu mereka curhat tentang keluarga mereka. Dan karena mereka udah melakukan yang terbaik buat kita, terus kita juga kita juga berusaha untuk ada buat mereka, walaupun nggak bakal bisa sempurna gitu. Tapi setidaknya dengan spend 2 menit atau 5 menit ngobrol aja sama mereka gitu, mengetahui hidup mereka lebih dalam, itu luar biasa sih. Ya benar gitu, the love you take is equal to the love you make. Harapan Niji di dekade ini selain bisa bertahan lagi untuk dekade berikutnya, kita juga berharap agar semua impian kita dan Nijiholik bisa terwujud juga, seperti bikin konser akbar dan juga bisa rilis album di Australia, terus juga bisa lebih mengembangkan sayap kita agar lebih banyak Nijiholik lagi di seluruh dunia. Buat Niji dan Nijiholik, semoga Niji terus memberikan karya-karya yang terbaik, semoga selalu sukses. Dan buat Nijiholiknya, makasih banget tetap setia untuk menjadi fansnya Niji, dan aku udah nganggep Niji dan Nijiholik menjadi keluarga aku sendiri. Halo Indonesia dan Nijiholik, saya Giring, Saya Cynthia, mengucapkan Happy Valentine. Dan untuk Indonesia, semoga Indonesia akan penuh dengan cinta dan kita buat setiap hari itu hari Valentine. Jadi Indonesia menjadi negara yang penuh dengan cinta. Dan buat Nijiholik, terima kasih banget untuk cintanya selama ini, selama 10 tahun ini. Dan doain mudah-mudahan Niji bisa bertahan sampai ratusan tahun ke depan. Amin.